Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, mikroskop. Mikroskop bisa kita etimologikan sebagai sebuah instrumen atau perangkat yang dibuat dan dirancang khusus oleh manusia untuk dapat mengamati objek-objek dalam skala mikroskopik yang umumnya sulit untuk kita lihat dengan mata telanjang. Ya, mungkin jenis mikroskop yang sering kita gunakan baik di sekolah atau di laboratorium adalah jenis mikroskop optik, sebuah mikroskop sederhana yang memanfaatkan cahaya tampak atau foton dan lapisan-lapisan lensaan optik yang difungsikan untuk memperbesar visualisasi objek. Pada dasarnya, cara kerja mikroskop optik cukup sederhana, di mana objek atau spesimen material yang akan kita amati akan menggunakan foton-foton atau cahaya, di mana nantinya akan difokuskan pada objek dengan landasan kaca. Objek yang terpantul pada foton atau partikel cahaya nantinya akan diproyeksikan pada beberapa lapis lensa untuk memperbesar dan memvisualisasikan gambar tersebut agar dapat terlihat lebih jelas. Tapi, meski dapat memproyeksikan visualisasi objek kecil, mikroskop biasa memiliki kemampuan sangat terbatas karena umumnya mikroskop umum hanya dapat memperbesar atau zoom in objek di kisaran ratusan hingga 1500 kali. Dengan kemampuan seperti itu, kalian hanya dapat melihat objek-objek mikro dengan skala yang terbatas, sekitar ukuran mikrometer atau sekitar 1/1000 mm. Artinya, kalian akan sangat sulit untuk melihat objek-objek dengan ukuran di bawah mikrometer, seperti nanometer atau bahkan pikometer. Yang artinya, objek-objek terkecil yang dapat kalian lihat hanya sebatas jenis-jenis bakteri-bakteri berukuran besar atau makhluk-makhluk kecil, dan untuk objek atau spesimen super sangat mikro seperti atom, partikel, virus, struktur DNA, dan lain-lain mustahil untuk dapat kalian lihat karena berukuran di kisaran nanometer atau pikometer. Dan tahukah Anda, selain mikroskop optik, ada jenis mikroskop lain yang jauh lebih canggih dan tentunya lebih mahal karena bentuk komponen yang digunakan sangatlah kompleks. Mikroskop paling akurat yang mampu memproyeksikan objek hingga jutaan kali lebih besar daripada ukuran normalnya adalah mikroskop elektron. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas cara kerja mikroskop super canggih tersebut, yakni mikroskop elektron. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengamatan atau penglihatan, baik melalui lensa mata, lensa teleskop, lensa mikroskop, dan apapun itu, pasti memerlukan spektrum atau gelombang cahaya untuk merefleksikan wujud objek yang akan kita amati. Karena faktanya, panca indera kita memerlukan foton untuk melihatnya. Ya, kita pasti mustahil melihat objek atau sesuatu yang gelap tanpa ada cahaya yang memproyeksikannya. Ya, hal itu juga digunakan pada prinsip kerja mikroskop. Jika mikroskop optik sederhana menggunakan penembakan radiasi cahaya seperti foton untuk memvisualisasikan objek sebelum kemudian diperbesar menggunakan lensaan optik. Begitu pula yang terjadi pada sistem visualisasi yang menggunakan mikroskop elektron. Tapi bedanya, alih-alih menggunakan panjang gelombang foton, mikroskop elektron sebaliknya. Karena seperti namanya, mikroskop elektron menggunakan berkas partikel elektron yang jauh lebih kuat untuk memvisualisasikan objek di dimensi nano atau di bawahnya. Lantas, kenapa ya kita memerlukan elektron untuk dapat memasuki dimensi nano yang lebih kecil daripada menggunakan foton? Tahukah Anda, untuk melihat objek-objek dengan ukuran standar atau paling kecil di skala mikrometer, kalian tidak masalah jika kalian menggunakan partikel-partikel cahaya seperti foton, karena diskrit energi elektromagnetik cahaya ini diketahui masih dapat menanganinya dan memvisualisasikannya, karena panjang gelombang foton ada di kisaran 700 hingga 800 nanometer, di mana objek yang berukuran di atas panjang gelombang tersebut pasti masih bisa ditangani oleh foton. Tapi untuk objek-objek dengan ukuran di bawah panjang gelombang foton tersebut, hal itu akan mustahil untuk dapat dilihat, seperti ukuran protein yang hanya 20 nanometer
atau yang lebih kecil seperti atom helium dengan ukuran atom hanya 32 pikometer, atau partikel proton yang hanya memiliki ukuran hingga 0,8 pikometer. Pada objek-objek dengan ukuran seperti itu, kalian mustahil melihatnya menggunakan partikel foton yang memiliki panjang gelombang jauh di atasnya, yakni di kisaran 700 hingga 800 nanometer. Karena itu, untuk melihat objek dengan ukuran yang jauh lebih kecil, nanometer bahkan pikometer, mikroskop elektron memanfaatkan berkas elektron yang memiliki panjang gelombang jauh lebih pendek daripada panjang gelombang milik foton. Karena umumnya diketahui panjang gelombang elektron ada di kisaran 2 atau 1 nanometer. Bahkan diketahui seandainya berkas-berkas elektron tersebut diakselerasikan atau digerakkan super cepat, maka panjang gelombangnya akan dapat semakin pendek. Semakin cepat elektron berakselerasi atau bergerak, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Semakin pendek panjang gelombang, maka semakin detail ukuran spesimen yang dapat diamati. Karena itu, nantinya berkas elektron akan ditembakkan super sangat kuat agar elektron dapat berakselerasi dan mampu memendekkan panjang gelombangnya untuk dapat digunakan dalam pengamatan objek-objek dalam skala nano atau piko. Ada banyak bagian-bagian mikroskop elektron seperti penembak elektron, lensa magnetik, detektor, ruang sampel, sistem vakum, anoda, deflektor, dan lain-lain. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, jika pada mikroskop cahaya, umumnya mereka menggunakan foton cahaya yang kemudian ditembakkan dari bawah hingga menabrak spesimen dan kemudian memproyeksikan ke lensa hingga dapat ditangkap oleh indera mata kita. Pada mikroskop elektron, sumber cahaya sepenuhnya menggunakan tembakan elektron beam atau berkas elektron. Penembak elektron dibuat menggunakan kumparan elektromagnetik super kuat dengan tegangan sangat tinggi, bahkan dapat mencapai ratusan ribu bahkan jutaan volt. Keadaan elektron tegangan tinggi difungsikan untuk mempercepat akselerasi berkas elektron. Karena semakin cepat elektron digerakkan, maka panjang gelombangnya akan lebih pendek, yang nantinya akan dapat melihat objek skala nano lebih detail. Ada dua jenis mikroskop elektron. Yang pertama adalah TEM atau Transmission Electron Microscope, dan kedua adalah SEM, yakni Scanning Electron Microscope. Meski fungsionalitas mereka sedikit berbeda, tapi cara kerjanya hampir sama. Diketahui ukuran mikroskop SEM jauh lebih kecil daripada ukuran mikroskop TEM. Tapi untuk kemampuan pembesaran spesimen atau objek, jenis mikroskop elektron TEM jauh lebih kuat. Ya, tahukah Anda, pada mikroskop transmisi atau TEM, mereka dapat mengakselerasikan kecepatan elektron hingga 70% dari kecepatan cahaya, di mana nantinya berkas-berkas elektron tersebut akan ditembakkan vertikal dari atas ke bawah, yang nantinya berkas elektron-elektron tersebut akan melewati serangkaian jenis lensa magnetik. Lensa magnetik digunakan karena faktanya elektron bermuatan negatif, sangat berbeda dengan foton yang umumnya dapat langsung difokuskan dengan lensa kaca biasa. Diketahui bentuk lensa untuk memfokuskan berkas elektron umumnya menggunakan lensa kumparan yang memiliki medan magnet, seperti pada gambar ini, di mana beberapa lensa magnetik akan memfokuskan elektron secara bertahap. Fungsionalitasnya sebenarnya hampir sama dengan lensa kaca yang digunakan untuk membiaskan cahaya dan memproyeksikannya. Begitu pula lensa magnetik yang dapat membelokkan dan memfokuskan berkas-berkas elektron. Ya, setelah melewati lensa magnetik, berkas-berkas elektron akan terfokus, di mana nantinya berkas-berkas elektron yang difokuskan akan diarahkan pada spesimen yang terletak di bagian tengah. Spesimen diletakkan di atas kotak tembaga pada tabung mikro. Diketahui proses persiapan peletakan spesimen pada mikroskop elektron sebenarnya cukup rumit dan berlangsung cukup lama karena bentuk spesimen wajib steril dan kering. Spesimen yang dapat diamati oleh mikroskop elektron wajib spesimen mati atau kering. Benda hidup yang memiliki cairan akan sulit untuk diproyeksikan oleh elektron. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena struktur internal mikroskop elektron wajib benar-benar vakum, hampa udara. Karena berkas elektron hanya dapat berakselerasi maksimal dalam ruang vakum tanpa udara. Karena itu,
struktur mikroskop elektron harus benar-benar hampa udara. Spesimen berair dan lembab akan merusak kevakuman mikroskop elektron. Karena itu, jika kalian ingin memindai objek-objek biologis, kalian wajib mengeringkannya terlebih dahulu. Tapi, untuk objek-objek atau benda-benda mati, seperti atom, partikel, hal itu akan dapat mudah untuk dilakukan. Ya, saat berkas elektron kemudian menabrak kotak spesimen. Kemudian, hamburan elektron akan menyinari spesimen-spesimen. Semakin merata dan fokus hamburan tersebut, maka penciptaan bayangan refleksi akan semakin detail. Bentuk spesimen nantinya akan tercetak pada berkas elektron yang menabrak. Sebelum bentuk spesimen yang tercetak tersebut akan kembali diperbesar detailnya hingga 40 kali lipat oleh lensa objektif magnetik di bawahnya. Ada beberapa lapisan lensa magnetik yang akan memperbesar detail spesimen secara bertahap dari ribuan hingga jutaan kali lipat, di mana nantinya hasil gambar detail yang dihasilkan akan dibaca oleh kamera sensor super sensitif di bagian paling bawah, yang akhirnya akan diproyeksikan pada monitor komputer. Ya, tahukah Anda, menggunakan mikroskop elektron kalian harus benar-benar teliti, karena mikroskop ini menggunakan daya super kuat dan hamburan radiasi elektron dosis tinggi. Resiko kebocoran jika kalian salah pada proses SOP akan berdampak fatal, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan atau kematian. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang cara kerja mikroskop paling detail di dunia, yakni mikroskop elektron. Profesor Kardus dari sebuah laboratorium radiasi mikroskop elektron mengabarkan.